Terima kasih sudah mengeklik video ini. Jadi, kali ini kita akan membahas ujian nasional bagian 3, ya. Sebelumnya sudah ada dibahas bagian 1 dan bagian 2 sampai nomor 17. Nah, sekarang akan kita mulai nomor 18. Indikator soal nomor 18, menyelesaikan soal menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, ini ada gambar segitiga. Segitiganya ini adalah segitiga sudut istimewa ya. Jadi di sini ada sudutnya siku-siku kemudian 45 derajat. Nah, kalau seperti ini berarti segitiganya adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jadi di kakinya ini, dua kakinya ini nanti besar sudutnya adalah sama, berarti panjang sisinya juga sama. Ya. Nah, di sini kita akan mencari dengan menggunakan konsep dari segitiga siku-siku sudut istimewa, ya. Nah, karena di sini besar sudutnya 45 derajat pada kaki, maka di sini otomatis di sini sama, ya. Nah, yang ini juga 12 meter. Nah, berdasarkan sifatnya, ya, konsepnya itu adalah kalau dia segitiga, siku-siku sama kaki, maka di sini perbandingannya 1, 1, dan sisi miringnya adalah akar 2. Nah, karena di sini panjang sisinya ada 12, ya, sudah 12, berarti yang ditanya X. X itu adalah sisi miringnya, ya. Berarti X itu sama dengan 12 akar 2. Nah, tapi di sini tidak ada bilangannya 12 akar 2. Nah, jadi di sini kalian harus mencari akar 2. Akar 2 itu adalah nilainya sama dengan 1,414. Berarti kalian akan mengalihkan 12 dikali, ya, dengan 1,414. Maka hasilnya adalah 16,968 atau sama dengan 16,97. Jadi jawabannya yang C. Soal nomor 19. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar. Nah, perhatikan gambar persegi dan persegi panjang di bawah ini. Nah, jadi ini adalah gambar perseginya, yang ini adalah gambar persegi panjangnya. Jadi, O ini adalah pusat persegi, berarti di tengah-tengah persegi ya. Yang ditanya luas daerah yang diarsir adalah, ini yang diarsir. Nah, kita akan perlu garis bantu di sini. Nah, seperti ini gambarnya akan kita sketsa menjadi seperti ini. Jadi ada gambar yang asli ini garis putus-putus, kemudian kita tambahkan lagi dengan persegi panjang yang rata, yang tidak miring. Nah, jadi di sini ada garis bantunya itu nanti ada di sini dua segitiga ya. Dua segitiga ini besarnya sama. Nah, jadi kalau kita lihat berarti luas daerah yang diarsir ini berarti adalah luas 1 ditambah luas 2. Nah, karena luas 1 itu sama dengan luas 3, maka
luas daerah yang diarsir itu sama juga luas 3 ditambah luas 2. Nah, kita lihat luas 3 dan luas 2 ini bagaimana bentuknya? Dia adalah ternyata 1/4 dari luas persegi yang kecil ini. Ya. Jadi dia ternyata 1/4-nya karena O-nya ini tepat pada titik pusat persegi. Nah, karena di sini ukuran sisi perseginya adalah 8, berarti luas daerah yang diarsir itu adalah 1/4 dikali 8 dikali 8. Berarti hasilnya sama dengan 16. Ya, jadi jawabannya yang B. Nomor 20. Menghitung keliling bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari. Di atas sebidang tanah berbentuk persegi panjang berukuran 20 meter kali 32 meter akan dibuat pagar di sekelilingnya. Untuk kekuatan pagar dibuat tiang pagar tiap jarak 4 meter. Jika biaya tiap tiang adalah 250.000, maka biaya yang diperlukan untuk seluruh tiang adalah, jadi tiangnya itu akan mengelilingi persegi panjang dengan jarak setiap 4 meter. Maka yang kita harus cari pertama adalah keliling persegi panjangnya. Ya. Jadi rumus keliling itu adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Jadi masukkan ukurannya ya. 2 kali 20 ditambah 2 kali 32. Dapatnya 104. Karena jaraknya setiap tiang adalah 4 meter, maka kelilingnya tadi dibagi 4. 104 dibagi 4. Jadi ada 26 tiang. Maka biayanya adalah 26 dikali 250.000 rupiah. Jadi jawabannya adalah 6.500.000 rupiah. Yang C. Soal nomor 21. Nah, di sini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut berpenyiku atau berpelurus. Penyiku suatu sudut yang besarnya 74 derajat adalah berpenyiku. Berpenyiku itu berarti dua sudutnya saling berpenyiku atau jumlahnya 90 derajat. Nah, karena besar salah satu sudutnya adalah 74, maka besar penyikunya adalah 90 derajat dikurang 74 derajat. Hasilnya sama dengan 16 derajat. Jawabannya yang A. Menentukan nama garis istimewa pada segitiga. Perhatikan gambar. Nah, ini ada gambar yang ditanya CF itu adalah sebagai garis apa. CF ini membagi sudut C-nya ini menjadi dua sudut yang sama besar. Ya, ini ada tandanya bulat itu berarti sudut. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, di sini ya, garis tinggi itu garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga garis tersebut berpotongan tegak lurus. Ya, tegak lurus terhadap sisi yang di hadapan sudut tersebut. Ya, tegak lurus berarti besar sudutnya 90 derajat. Nah, di sini tidak ada. Kemudian garis bagi adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut segitiga sehingga garis tersebut membagi sudut segitiga itu menjadi dua bagian yang sama besar. Dan garis tersebut juga memotong sisi di hadapan sudut tersebut. Kemudian garis berat adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga memotong dan membagi
sisi di hadapan sudut tersebut menjadi dua bagian sama panjang, ya. Nah, kemudian yang terakhir, kalau garis sumbu itu garis yang memotong tegak lurus salah satu sisi segitiga dan juga membagi sisi tersebut menjadi dua bagian sama panjang. Jadi dia selain tegak lurus, bagi duanya sama panjang. Nah, jadi yang tepat itu adalah garis bagi, karena di sini adalah membagi bagiannya menjadi sudutnya sama besar. Jadi jawabannya yang C. Nomor 23. Menghitung luas juring jika unsur yang diperlukan diketahui. Luas juring dengan sudut pusat 45 derajat dan panjang jari-jari 14 cm adalah. Nah, di sini kalian harus mengetahui perbandingan antara sudut ya dengan juring ya. Jadi kalau misalnya di sini rumus asalnya itu adalah ya. Jadi alfa itu besar sudutnya per 360 derajat sama dengan luas juring per luas lingkaran. Ya, jadi yang ditanya itu luas juring ya, ini yang ditanya. Nah, karena yang ditanya itu luas juring, maka kita bisa ubah rumusnya menjadi seperti ini. Dipindah aja, pindah ruas, berarti luas juring itu sama dengan alfa per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, buat seperti itu aja. Jadi di sini sama dengan besar sudutnya itu adalah ini ya, 45 derajat, maka 45 derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran itu rumusnya adalah V R kuadrat. Kebetulan R-nya di sini diketahui 14, berarti kelipatan 7, maka V-nya pakai 22/7. 45 dan 360 bisa disederhanakan ya. Maka di sini hasilnya menjadi 1/8. Dikali, tadi ini pakai 22/7, dikali 14 kali 14. Ya, ini bisa kita sederhanakan menjadi 2. Nah, ini 8 dengan 2 bisa kita sederhanakan menjadi 4. Maka di sini sama dengan 22 kali 14 per 4. 22 kali 14 itu adalah 308 dibagi 4. Berarti hasilnya adalah 77. Jawabannya yang A. (24) Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Nah, di sini yang ditanya ini besar sudut ini ya. Yang ditanya besar sudut CBD. Ini yang ditanya. Nah, kita harus mengetahui sifat sudut keliling pada lingkaran dulu. Kita lihat yang ini, ya. Nah, yang ini
Kita cari yang D dulu. Sudut D ini berapa besarnya? Jadi besar sudut D ini ya, besar sudut D ini adalah 90 derajat. Dari mana 90 derajat? Jadi ada sifat sudut keliling. Jadi kalau misalnya ya, Ibu tuliskan di sini sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran itu besarnya adalah 90 derajat ya. Nah, kemudian ini sekarang kita harus mencari yang ini. Nah, kita cari yang A dulu. Yang A ini dengan B ini menghadap busur yang sama. Otomatis kalau sudut keliling ya yang menghadap busur yang sama itu besarnya sama. Ya. Jadi karena habis kita mencari yang A, otomatis CBD itu akan sama dengan CAD. Jadi cari CAD aja, ini sudah dapat 90 derajat ya. Nah, yang ini tadi sudah dapat 90 derajat. Nah, ini dengan ini sama, ya. Jadi, kita tulis lagi di sini. Sudut CBD itu sama dengan sudut CAD. Ya, kenapa? Karena menghadap busur yang sama. Nah, sekarang kita cari CAD-nya. Berarti sudut CAD itu sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 50 derajat. Kenapa 180 derajat ya? Karena besar sudut suatu segitiga itu, jumlah sudutnya itu ya adalah 180 derajat. Nah, jadi di sini sama dengan 180 derajat dikurangi 140 derajat. Sama dengan 40 derajat. Nah, tadi ini sudah dibahas, sudut CAD itu sama dengan sudut CBD, berarti besarnya sama. Jadi jawabannya adalah B, 40 derajat. Nomor 25, menghitung panjang garis singgung persekutuan luar jika unsur-unsur yang diperlukan diketahui. Diketahui dua lingkaran yang pusatnya P dan Q dengan jarak PQ. Ya, panjang jari-jari lingkaran berturut-turut dengan pusat P sama dengan 8 dan pusat Q 18 cm, maka panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah, nah ada panjang garis singgung persekutuan luar, ada panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah di sini ya sudah diketahui ini jarak kedua titik pusat atau itu di sini PQ dia sama dengan 26. Kemudian R besarnya itu 18, R kecilnya sama dengan 8. Nah, jadi di sini ya rumusnya adalah ya panjang garis singgung persekutuan luar itu sama dengan akar dari PQ kuadrat
dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Yang kita lihat di sini, berarti 26 kuadrat dikurang 18 dikurang 8 kuadrat. Berarti sama dengan 26 pangkat 2 itu 676 dikurangi 10 kuadrat. Sama dengan akar dari 676 dikurangi 100. Ya, jadi sama dengan akar dari 576. Jadi akar dari 576 adalah 24. Jadi panjang garis singgung persekutuan luarnya adalah 24 cm. Jawabannya yang A. Gimana penjelasan dari Ibu? Silahkan subscribe bagi yang belum dan terima kasih buat yang sudah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tunggu video part 4 ya.